Materi pertama yang bakal aku bahas adalah pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka yang memiliki bentuk atau pola tertentu. Pola bilangan memiliki aturan tersendiri dalam penyusunannya, dan setiap bilangan yang tersusun dalam pola tersebut memiliki rumus atau bentuk perhitungan yang berbeda-beda. Materi kedua yang bakal aku bahas adalah jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang pada mulanya digunakan untuk menghitung barisan bilangan. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berikut adalah pola gambar dan rumus bilangan asli. Rumus bilangan asli adalah N1N. Yang kedua ada bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang dapat dibagi dua atau kelipatannya tanpa sisa. Barisan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Berikut adalah pola gambar pada bilangan genap. Yang pertama ada 2, ada angka 2, dan yang kedua ada angka 4, yang ketiga ada angka 6, dan yang terakhir ada angka 8. Rumus bilangan genap adalah 2N dikali N. Yang ketiga ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis jika dibagi oleh 2. Bilangan barisan pada bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 9, dan 11. Pola gambar pertama adalah 1, yang kedua adalah 3, yang ketiga adalah 7, dan yang keempat adalah 9. Dan rumusnya adalah 2N-1, 1N. Yang keempat adalah bilangan segitiga. Bilangan segitiga adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan pola titik yang tersusun dalam segitiga sama sisi dengan jumlah titik yang sama pada setiap sisinya. Barisan bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, dan 10. Pola gambar bilangan segitiga yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 3, dan yang ketiga adalah 5. Rumus bilangan segitiga adalah 1/2N ditambah N plus 1. Yang kelima ada bilangan persegi. Bilangan persegi adalah susunan angka yang akan membentuk bangunan persegi. Barisan bilangan persegi ada 1, 4, 9, dan 16. Pola bilangan persegi ada 1, 4, 9, dan 16. Dan rumus bilangan persegi adalah UN sama dengan N2. Yang keenam adalah bilangan persegi panjang. Bilangan persegi panjang adalah bilangan susunan angka yang membentuk angka bangun persegi panjang. Barisan bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, dan 20. Dan pola gambarnya ada 2, 6, 12, dan 20. Dan rumusnya adalah NX, N plus 1. Yang ketujuh ada bilangan Pascal. Bilangan Pascal adalah bilangan yang memiliki definisi suatu susunan angka yang terbentuk dari penjumlahan dua buah bilangan yang saling berdampingan sehingga membentuk sebuah bilangan baru di baris berikutnya yang berada di tengah, dan bilangan selalu berada di paling ujung. Barisan bilangan Pascal adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Pola gambar pada bilangan Pascal adalah yang pertama ada 10, yang kedua ada 1010, yang ketiga ada 102010, dan yang keempat ada 1030, 3010. Dan rumus bilangan Pascal adalah A plus N-1B. Yang terakhir ada bilangan aritmatika. Bilangan aritmatika adalah bilangan susunan angka yang memiliki selisih yang tetap antara kedua sukunya. Barisan bilangan aritmatika ada 1, 5, 9, 13, 17, 21, dan 25. Kemudian rumusnya adalah N/2 ditambah A plus UN. Materi yang ketiga adalah baris aritmatika. Baris aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Kemudian, rumus baris aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 sama dengan B. Lalu contoh soalnya adalah tentukan suku ke-10 dari barisan berikut 2, 7, 12, 17,
22, 27, dan 32. Karena A adalah suku pertama, maka A adalah 2. Kemudian B sama dengan suku kedua dikurang suku pertama. Berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5. Kemudian cara pengerjaannya adalah UN sama dengan A plus N-1B. Sama dengan A plus 30 min 1B. Sama dengan A plus 29B. Lalu A sama dengan 2 berarti 2 plus 29 dalam kurung 5. Jadi karena hasil dari perkalian 29 kali 5 adalah 145, maka ditambah 2 hasilnya adalah 147. Materi yang keempat adalah baris geometri. Baris geometri adalah bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Kemudian, rumus baris geometri sama dengan rasio UN per UN minus 1. Sementara rumus yang lain adalah UN sama dengan AR N minus 1. Kemudian kita akan ke contoh soal. Contoh soalnya adalah U10 sama dengan titik-titik-titik 120, 60, 30, dan 15. Karena suku pertamanya adalah 120, berarti A sama dengan 120. Untuk mencari rasio, 60 perlu dibagi dengan 120, sama dengan 1/2, jadi sama dengan 10. Terus kita pakai rumus yang UN, A kali R, N minus 1. Berarti sama dengan U10 sama dengan 120 dikali 1/2 pangkat 9. Berarti 120 dikali 1/29 sama dengan 120 dibagi 512, hasilnya adalah 15/64. Kemudian, materi yang kelima adalah deret aritmatika. Barisan yang nilai seluruh sukunya didapatkan dari penjumlahan atau pengurangan suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Kemudian, rumus deret aritmatika adalah yang pertama, Sn sama dengan S per N, N, A plus UN. Kemudian yang B adalah Sn sama dengan 1/2N, 2A ditambah N minus 1 B. Kemudian kita beralih ke contoh soal. Contoh soalnya adalah 9 plus 16 plus 23 plus 30 titik-titik-titik. Jumlah suku ke-25 pertama deret tersebut adalah. Kemudian kita mencari A. A sama dengan suku pertama, jadi A-nya sama dengan 9. Karena untuk cari B, itu suku kedua dikurang suku pertama, berarti 16 dikurang 9 sama dengan 7. Terus kita pakai rumus yang Sn, N/2, A2 plus N minus 1 B. Berarti Sn karena suku yang dicari adalah 25, berarti S25. Kenapa kita bisa dapat 29? Karena A-nya itu sama dengan 9. Dan kenapa kita bisa dapat 24? Karena ini 25 dikurang 1. Jadi sama dengan 24. Dan B sama dengan 7 karena B adalah hasil pengurangan dari suku kedua dan suku pertama. Jadi ini 25/2 sama dengan 18 plus 168.
Jadi ini 25 per 8 sama dengan 186. Jadi ini kita kaliin aja hasilnya. Jadi hasilnya 2325. Ini adalah hasil dari contoh soal dari deret aritmatika. Materi terakhir adalah deret geometri. Penjelasan dari deret geometri adalah sebuah deret dengan sebuah resiko konstanta antara suku yang berurutan. Kemudian, rumus dari deret geometri adalah Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 sama dengan R lebih besar daripada 1. Kemudian rumus yang kedua adalah A1 minus R pangkat N sama dengan 1 minus R sama dengan R lebih kecil daripada 1. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah suku ke-6 dari deret tersebut adalah 120, 60, dan 30. Karena A adalah suku pertama, berarti A sama dengan 120. R sama dengan 1 per 2 dan N sama dengan 6. Berarti ini S6 sama dengan 120 1 dikurang 1 setengah pangkat 6 per 1 dikurang 1 setengah. Karena dibagi berarti ini hasilnya 120 dalam kurung 1 dikurang 1 per 64 sama dengan 240 63 per 64. Ini bisa dibagi 240 dibagi 64 hasilnya 15 dan 4. Dan karena ini hasilnya 1 setengah berarti 1 setengahnya masih di bawah. 1 minus 1-nya dihilangin berarti 120 dikali 1 setengah sama dengan 240. Jadi hasilnya kenapa kita bisa dapat 236,25 karena ini 15 dikali 63 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 236,25.